Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Davanti Syabila Nur Amara, NPM 2019-13500-402, ingin mempresentasikan tentang ekosistem. Pengertian ekosistem itu sendiri yaitu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tantangan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup yaitu biotik dan komponen tak hidup yaitu abiotik. Yang pertama ada komponen biotik, memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Berikut beberapa contoh dari komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita, antara lain yang pertama, organisme autotrof atau produsen. Kedua, organisme heterotrof yaitu konsumen. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer. Berikut penjelasan contoh dari komponen biotik. Yang pertama, organisme autotrof atau produsen. Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Yang kedua, organisme heterotrof yaitu konsumen. Memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama. Organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain yang digunakan sebagai sumber energi dan makanannya. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Pengurai atau dekomposer ini adalah organisme yang mengurai sisa-sisa makanan makhluk hidup yang telah mati. Dengan kata lain, pengurai adalah organisme yang bekerja untuk merubah bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati menjadi senyawa. Selanjutnya ada komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu, air, garam, dan sinar matahari. Berikut penjelasan contoh dari komponen abiotik. Yang pertama ada suhu, suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu, contohnya mamalia dan burung sebagai makhluk hidup yang dapat mengatur sendiri suhu tubuhnya. Yang kedua, garam. Konsentrat pada garam akan mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Contohnya pada beberapa organisme terestrial yang dapat beradaptasi pada lingkungan dan kandungan garamnya yang cukup tinggi. Yang ketiga ada air. Sebuah ketersediaan air dapat mempengaruhi distribusinya suatu organisme. Contohnya organisme dapat beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air yang berada di padang pasir. Lalu yang terakhir yaitu sinar matahari. Intensitas dan kualitas pada sebuah cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis. Karena air mampu menyerap cahaya sehingga proses fotosintesis dapat terjadi di sekitar permukaan matahari. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Berikut penjelasannya.
Ekosistem yang pertama ada akuatik atau air. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagai besar terdiri atas air. Makhluk hidup dalam ekosistem perairan dibagi lagi menjadi 8. Yang pertama, ekosistem air tawar. Yang kedua, ekosistem air laut. Yang ketiga, ekosistem estuari. Yang keempat, ekosistem pantai. Yang kelima, ekosistem sungai. Yang keenam, ekosistem terumbu karang. Yang ketujuh, ekosistem laut dalam. Yang terakhir, ekosistem lamun. Berikut penjelasan ekosistem perairan. Yang pertama, ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam-macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis gangga, sedangkan lainnya tumbuhan mix. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Yang kedua ada ekosistem air laut. Habitat laut atau oseanik ditandai salinitas kadar garam yang tinggi dengan ion Cl kurang mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik, karena suhunya tinggi dan penguapannya besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bagian bawah tinggi, sehingga terdapat batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah, yang disebut daerah termokline. Yang ketiga ada ekosistem estuari. Estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur interval yang luas atau rawa garam. Yang keempat ada ekosistem pantai. Dinamakan demikian karena yang paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Ipomoea pescapare yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menjalar dan berdaun tebal. Yang kelima ada ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Yang keenam ada ekosistem terumbu karang. Terdiri dari koral yang berada dekat pantai. Efisien ekosistem ini sangat tinggi. Hewan-hewan yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lainnya. Berbagai invertebrata, mikroorganisme, dan ikan hidup di antara karang dan gangga. Yang ketujuh ada ekosistem laut dalam. Kedalaman lebih dari 6.000 meter. Biasanya terdapat lele laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Yang terakhir ada ekosistem lamun. Adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di ciri-ciri dari ekosistem akuatik atau air. Yang pertama, lingkungannya didominasi oleh perairan. Kedua, dihuni oleh makhluk yang hidup di air atau amfibi. Yang ketiga, cahaya matahari terbatas. Yang keempat, perubahan suhu tidak terlalu ekstrim. Dan yang terakhir, ada konsumen dan ada produsen. Komponen ekosistem akuatik. Yang pertama, komponen biotik terdiri dari ikan hewan air lainnya, hewan amfibi, fitoplankton, zooplankton, dan tumbuhan yang hidup di dalam air. Dan komponen abiotiknya yang terdiri dari ekosistem air, yaitu cahaya matahari, batu, udara, atau oksigen, dan suhu. Dari macam-macam ekosistem yang kedua yaitu terestrial atau darat. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Iklim sangat penting untuk menentukan mengapa suatu ekosistem terestrial berada pada suatu tempat tertentu. Pola ekosistem dapat berubah akibat gangguan seperti petir, kebakaran, atau aktivitas manusia. Berikut beberapa di antaranya ekosistem daratan. Yang pertama ada tundra, kedua
karst atau gua. Yang ketiga ada hutan hujan tropis, yang keempat hutan gugur, yang kelima taiga, yang keenam sabana, yang ketujuh padang rumput, yang kedelapan gurun. Yang pertama ada tundra, terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkungan kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tertinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan perdu dan rumput alang-alang. Yang kedua ada karst, berawal dari nama kawasan Batu Gamping di wilayah Yugoslavia. Kawasan karst di Indonesia rata-rata mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, yaitu tanahnya kurang subur untuk pertanian, sensitif terhadap erosi, mudah longsor, dan didominasi oleh pori-pori mikro. Yang ketiga ada sabana. Sabana daerah tropik terdapat di wilayah dengan curah hujan 40-60 inci per tahun, tetapi temperatur dan kelembapan masih tergantung musim. Sabana yang terluas di dunia terdapat di Afrika. Hewan yang hidup di sabana antara lain serangga dan mamalia seperti zebra, singa, dan hiena. Ciri-ciri dari ekosistem darat, yang pertama curah hujan sangat rendah, yang kedua kecepatan penguapan air lebih cepat dari presipitasi, yang ketiga kelembapan udara sangat rendah, dan yang terakhir tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Dan komponennya yaitu pertama komponen biotik, terdiri dari binatang, tumbuhan, manusia, serta organisme-organisme lainnya. Yang kedua, komponen abiotik terdiri dari suhu, cahaya, matahari, air, iklim, tanah, garam batu, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada ekosistem binaan atau buatan. Sawah merupakan salah satu contoh ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan diantaranya yang pertama bendungan, yang kedua hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, yang ketiga agroekosistem berupa sawah tadah hujan, yang keempat sawah irigasi, yang kelima perkebunan sawit, yang keenam ekosistem pemukiman seperti kota dan desa. Yang pertama bendungan, konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Yang kedua hutan pinus, sebutan bagi sekelompok tumbuhan yang semuanya tergabung dalam marga pinus. Yang ketiga agroekosistem, usaha pertanian yang memanfaatkan hujan sepenuhnya sebagai sumber air. Usaha pertanian ini telah menyediakan bahan pangan di berbagai kawasan di negara miskin dan berkembang. Yang ciri-ciri dari ekosistem buatan yaitu pertama memanfaatkan keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang dikerjakan oleh manusia yang tidak langsung diambil dari alam, tapi dipelihara atau dibudidayakan terlebih dahulu yang sehingga sebelum diambil manfaatnya. Yang kedua, budidaya hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, membuat sebuah ekosistem sebagai sarana untuk hiburan dan media pembelajaran. Dan terakhir, mengupayakan untuk melestarikan hewan maupun tumbuhan. Sistem buatan mempunyai komponen. Yang pertama, komponen biotik yaitu hewan darat, hewan air, dan hewan udara, serta komponen pelengkap lainnya seperti tanaman, pepohonan, lumut, dan rumput sehingga menyerupai habitat hewan aslinya. Komponen biotik terdiri dari air, tanah, batu, dan cahaya. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.